Dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man ra'aitahu mujiban likulli ma su'ila wa mu'abbiran likulli ma syahida wa dhakiran likulli ma alima fastadilla ala wujudi jahli. Kalau kau melihat orang, lalu orang tersebut setiap ditanya menjawab, setiap ditanya menjawab, cepet jawabnya, kayak teh ai. Iya. Protes, iya banyak. Saya kan mengikuti senior saya, Kiai Nawawi, ya. Karena kita lagi di daerah Sunda, bilangnya teh naon tadi? Teh ai, maaf ya. Bang orang Sunda terkenal, Jang. Eta di Turki ada masjid namanya Hagia Sophia. Katanya itu sebenarnya awalnya Pajajaran pergi ke sono nyari putri Pasundan yang dibawa katanya ke Eropa. Sampai sana di Konstantinopel nanya, Hagia Sophia, Hagia Sophia, cenah. Hagia Sophia, jadilah itu Hagia Sophia. Nah, ini saya dapat ilmunya dari Kiai Nawawi. Teh ai contohnya. Wah, terima kasih ilmunya Kiai. Jadi tahu kalau di Sunda ai itu jadi apa namanya? Teh ai. Kalau ada orang setiap ditanya cepet jawab plek plek plek, ai kan begitu. Namanya saja artificial intelligence, cepet sekali. Intelijen manusia aja kalahnya Pak TNI. Cepet tak 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 tak. Waduh. Saudara-saudara, tapi jangan salah. AI itu sebenarnya bodoh kalau kita tidak kasih tahu. Karena informasi AI sesungguhnya ya dari kita juga. Betul apa tidak? Beda dengan ulama-ulama kita seperti Pangersa Ua yang tidak saja punya ilmu yang dari zahir menggunakan ilmu basar tapi juga menggunakan basirah. Beliau ini seperti yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah, kalau kau melihat ada seseorang setiap kali dia ditanya langsung menjawab, wa mu'abbiran likulli ma syahida, dan setiap melihat sebuah fenomena lalu menceritakan, wa dzakiran likulli ma alima, dan terus menjelaskan akan segala apa yang dia tahu, fastadilla ala wujudi jahlih, maka itu cukup jadil, fastadilla bidzalika ala wujudi jahlih, maka jadikanlah apa yang tiga hal tadi itu sebagai dalil bahwa bahwa sesungguhnya yang bersangkutan adalah orang bodoh. Kalau orang pinter justru tidak mudah menjawab, tidak merasa hebat, tidak merasa alim. Kalau dia merasa alim berarti bodoh. Apa alasannya? Kata Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadul Himam, amma wajhu jahlihi, adapun kenapa yang bersangkutan itu kelihatan betul bahwa yang bersangkutan dia bodoh, karena wali'annahu yu'aridu kalam Allah Ta'ala, karena yang bersangkutan telah betul-betul bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Kalau orang merasa tahu semua, berarti dia bertentangan sama Quran. Sebab dalam Quran Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau mereka bertanya padamu, hai Nabi Muhammad, tentang ruh, apa itu ruh, apa itu nyawa? Jawablah, qulir ruhu min amri rabbi. Yang tahu tentang ruh adalah, hakikat ruh adalah Allah.
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu sesungguhnya dikasih ilmu oleh Allah sangat sedikit. Saudara-saudara, orang alim itu justru tidak pernah merasa alim. Wa su'ila Malikun an ithnataini wa thalathina mas'alatan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Muwatta, pernah ditanya oleh murid-muridnya, oleh santrinya yang jauh datang dari beberapa tempat, anithnataini wa thalathina mas'alatan, ditanya 32 pertanyaan. Fa'ajaba fi thalathin, beliau hanya jawab berapa? 3 pertanyaan. Wa qala fil baqi la adri. Sisanya beliau bilang, saya yang sisanya 29 tenyaho. Benar tenyaho? Bahasa halusnya apa tenyaho? Teterang. Masya Allah, maklum orang Jakarta asli pakai shot. Jakarta asli pakai shot. Kalau beliau mah Jakartanya juga Sukabumi Selatan, sekarang ke Sukabumi diskotik. Ya Allah. Faqila lahu, maka kemudian orang-orang yang nanya ini, wahai Imam Malik, kalau nanti saya pulang, bagaimana saya ngomong sama orang yang nanya ini, titip pertanyaan? Qul lahum Malik la adri. Gak usah malu, saya gak malu. Bilang saja sama orang kampung yang titip pertanyaan, Malik nih, Malik. Imam Malik maksudnya la adri. Malik tidak tahu jawabannya. Masya Allah.